Lanjut ke video sebelumnya, udah pada tahu belum cara menurunkan BOD yang tinggi? Sederhananya dengan cara kerjasama antara manusia dan bakteri. Tapi mari kita bahas. Nah, untuk mengolah limbah pada IPAL itu ada dua jenis jalur biologis. Yang pertama ada proses aerobik, yang kedua ada proses anaerobik. Nah, kita bahas proses aerobik dulu. Proses aerobik itu membutuhkan oksigen dalam jumlah yang cukup, digunakan untuk limbah dengan beban zat organik dari rendah ke sedang. Contohnya itu lumpur aktif, trekking filter, dan kolam aerasi. Mekanismenya bagaimana sih? Jadi di sini bakteri itu menggunakan oksigen untuk menguraikan zat organik. Nah, hasil akhirnya itu adalah zat CO2 plus air. Terus kelebihan dan kekurangannya apa sih di proses aerobik ini tuh? Kelebihannya udah pasti cepat menurunkan BOD-nya, dan ini tuh cocok untuk limbah domestik dan pabrik makanan. Dan air yang keluar tuh relatif lebih jernih lah di sini tuh. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya konsumsi energi udah pasti tinggi karena menggunakan blower atau aerator. Nah, di sini jika listriknya mati tuh bakteri bakal stres, bahkan bisa mati dan mengkonsumsi lumpurnya tuh lumayan banyak. Sekarang kita masuk ke anaerobik. Nah, di anaerobik ini kebalikannya dari aerobik. Dia nggak membutuhkan oksigen, cocok untuk limbah dengan zat organik yang sangat-sangat tinggi. Misalnya industri kelapa sawit, peternakan, makanan berlemak, itu cocok tuh. Contoh sistemnya UAXB dan anaerobic digester. Nah, kalau mekanismenya itu bakteri menguraikan zat bahan organik, hasil akhirnya yaitu biogas, CH4, CO2, dan lumpur. Kelebihannya apa sih di sini? Kelebihannya itu pertama, produksi lumpurnya tidak banyak seperti aerobik. Nah, menghasilkan biogas kan. Nah, biogas itu bisa dimanfaatkan untuk energi dan hemat energi juga karena tidak perlu aerator. Tapi kekurangannya di sini itu sangat-sangat sensitif bakterinya. Harus diperhatikan pH dan suhunya, dan proses penurunan BOD-nya itu cukup lambat lah. Oke, sekarang kita kenalan sama bakteri di IPAL ini. Karena di IPAL itu nggak boleh sembarang memakai bakteri ini. Nah, di bakteri aerobik itu ada Pseudomonas sp. Nah, ini tuh rajanya pengurai bahan organik bakterinya tuh. Selanjutnya ada Bacillus sp yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Selanjutnya ada Nitrosomonas yang berperan dalam mengurangi polutan nitrogen. Dan yang terakhir ada Zugloya ramigera. Bakteri ini yaitu berperan sebagai memisahkan air dan lumpur. Dan di bakteri anaerobik itu ada Methanobacterium. Ini tuh menghasilkan metana dalam proses fermentasinya. Selanjutnya ada Clostridium sp yaitu menguraikan selulosa dan akti. Selanjutnya ada Bacteroides sp, itu jago mendegradasi poliskarida kompleks. Dan yang terakhir ada Desulfovibrio sp, yaitu mereduksi sulfat jadi sulfida. Nah, di sini bakteri ini tidak bisa bekerja sendiri, harus ada rumahnya lah ibaratnya, atau alat pendukungnya. Yang pertama ada aerator dan blower. Nah, ini fungsinya untuk menyuplai oksigen terlarut atau DO kepada bakteri, khususnya bakteri aerobik ya. Selanjutnya ada media biofilter. Nah, di sini tuh tempat bakterinya menempel lah dan tumbuh. Biasanya itu batu kerikil, plastik. Selanjutnya ada tangki anaerobik atau UASB atau digester juga. Di sini tuh untuk memisahkan gas, cairan, dan lumpur juga tuh. Nah, selanjutnya itu sistem monitoring. Nah, parameter yang dipantau ini tuh ada pH, ada DO, ada ORP, dan suhu juga harus dipantau. Misalnya si bakteri metanogen itu hanya bisa optimal pada pH 6,8 sampai 7,4. Pada akhirnya bakteri adalah pekerja paling setia di IPAL. Ibaratnya nggak digaji, nggak pernah protes, tapi syaratnya lingkungannya harus sesuai, adanya oksigen atau tidak ada oksigen, dan infrastruktur yang harus sangat mendukung. Jangan hanya membangun IPAL untuk formalitas doang, tapi coba rawat dengan serius. Rawat bakterinya, cek infrastrukturnya, dan pastikan air yang dibuang itu benar-benar aman. Tapi kalau kalian menganggap ini adalah jalan yang sangat-sangat ribet,
saya ada jalan tengahnya. Kalian bisa langsung hubungi PT Global Science Technology atau GST karena mereka menjual bakteri dan bahan-bahan kimia lainnya untuk kebutuhan di IPAL. Selain itu juga mereka melayani jasa service maintenance IPAL kalian. Jadi nggak perlu khawatir sama rasa ribet lagi lah kalau ada si Global Science Technology ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.